Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan presentasikan tugas 2 atau CP2 data mining tentang asosiasi. Ya, soal yang pertama yaitu diberikan 8 item pada 12 transaksi belanja pelanggan sebuah minimarket. Terdapat berikut ini item-itemnya. Baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, rok. Dan X sama dengan A mod 10, Y sama dengan A mod 12, A sama dengan 2 digit akhir NIM. Jadi NIM saya kan 18060269, jadi bisa disebutkan untuk A diganti dengan angka 2 digit akhir dari NIM saya yaitu 69. 69 mod 10 dan 69 mod 12 dengan minimal support 0,55 dan minimal confidence 0,8. Dengan soal yang pertama yaitu transaksi yang dikerjakan ada 12 baris A sampai J ditambah 1 baris X dan 1 baris Y. Untuk X dan Y dihitung dari rumus di atas yaitu dengan 2 digit belakang angka NIM. Yang kedua yaitu lakukan pencarian frekuen item set sampai dengan 2 item set, kemudian cari rule asosiasinya. Yang ketiga, lakukan pencarian frekuen item set sampai dengan 3 item set, kemudian cari rule asosiasinya. Dan yang keempat, lakukan evaluasi rule yang Anda dapatkan menggunakan if dan analisis korelasi. Ya, untuk soal yang pertama bisa diambil yaitu hasil dari 69 mod 10 yaitu 9 dan 69 mod 12 yaitu 9. Jadi untuk X dan Y bisa digantikan pada angka 9. Untuk X dan Y bisa digantikan pada angka 9. Yaitu belanja baju dan lain-lain, bisa dilihat dari tabel item pembelanjaan di sebuah minimarket. Terus diganti di sini dari huruf A sampai J kan sama, tinggal di copy aja, yang dikosongi saya ganti dengan angka 0 biar lebih memudahkan proses perhitungan. Dengan minimal support 0,55, minimal confidence 0,88, yaitu X baju, sepatu, sendal, tas, peci, rok, Y celana, sepatu, sendal, tas, sabuk, rok. Yang kedua yaitu mencari frekuen item set sampai dengan 2 item set, kemudian cari rule asosiasinya. Langkah pertama yaitu pembangkitan kandidat frekuen item set dengan minimal support 0,55 dan minimal confidence 0,88. Untuk mencari nilai support yaitu dilihat dari item set baju. Pada item set baju bisa dilihat yang belanja baju sebanyak berapa data, yaitu didapat baju sendiri ada 9 data. Cara menghitungnya yaitu 9 per 12. Kenapa kok 12? Soalnya dari nomor A sampai J dan XY ditambahkan terus perhitungan XY yaitu menggunakan rumus perhitungan 2 digit NIM akhir. Jadi untuk mencari nilai support bisa digunakan rumus 9 per 12. 12 diambil dari tadi yang saya sebutkan. Jadi hasil dari 9 per 12 yaitu 0,75. Celana juga demikian, sepatu, sendal, tas, sabuk, peci, rok. Dihitung satu-satu dari item set. Yang terdiri dari 8 item set dihitung satu-satu. Untuk yang celana dihitung yang membeli celana ini berapa sampai Y, terus dihitung 8 per 12 sama dengan 0,67 dan lain-lain. Nah, ini kan dikarenakan minimal supportnya 0,55 yaitu diambil hasil nilai support yang di atas 0,55 yakni baju, celana, sepatu, sendal, tas, dan sabuk. Untuk peci dan rok tidak memenuhi item set karena kurang dari 0,55. Berikutnya yaitu K2 item set. K2 item set yaitu di mana
mencari item set dengan dua item set. Mencari frequent item set dengan dua item set, yaitu diurut dari baju celana, yang membeli baju dan membeli celana, yang membeli baju dan membeli sepatu, yang membeli baju dan membeli sendal, yang membeli baju dan membeli tas, baju sabuk, baju rok, celana sepatu, dan lain dan sebagainya sampai sabuk rok. Nah, untuk menghitung nilai konnya, yaitu menghitung yang membeli baju dan celana pada tabel yang ada. Pada tabel yang disebutkan pada berikut ini. Untuk yang representasi biner 12 data yang membeli baju dan celana yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disebutkan nilai konnya yaitu 6. Soalnya membeli baju dan celana sejumlah 6. 6 item set. Membeli 6. Ya, 6 item set. Ya, untuk menghitung nilai support yaitu 6/12 sama menjadi 0,50. Untuk baju dan sepatu juga 6, 0,5, baju sendal 0,41, baju tas 7/12, 0,58, sepatu tas 7/12, dan seterusnya sampai sabuk rok 4/12 sampai ke 0,33. Dikarenakan minimal supportnya 0,55, maka baju celana, baju sepatu, baju tas, baju sabuk, baju rok, celana sepatu, celana sendal, celana tas, celana sabuk, celana rok, sepatu sendal, sepatu sabuk, sepatu rok, sandal sabuk, sandal rok, tas sabuk, tas rok, sabuk rok, tidak lolos pada item set kandidat 2 karena minimal support pada datasetnya yaitu 0,55, sedangkan item set yang disebutkan di bawah 0,55. Jadi yang lolos pada dataset ini yaitu yang baju tas, sepatu tas, sendal tas. Dari dua item set kemudian aturan asosiasi XY yang dibentuk yaitu baju tas, sepatu tas, dan sendal tas, yaitu bisa yang membeli baju juga membeli tas, juga bisa dibalik yang membeli tas juga membeli baju. Yang membeli sepatu juga membeli tas, juga bisa dibalik yang membeli sepatu juga yang membeli tas juga membeli sepatu. Untuk menghitung ini yaitu dengan minimal confidence 0,8. Untuk perhitungannya yaitu baju tas dilihat nilai supportnya yang baju, nilai support yang baju pada perhitungan yang pertama yaitu 0,75 itu dimasukkan pada tabel X, dan pada nilai support X dan nilai support X gabungan Y itu dimasukkan yang tas, nilai support pada item tas. Untuk yang ini, yang tabel Y itu dimasukkan X gabungan Y, yaitu yang membeli baju dan membeli tas, yaitu dimasukkan pada perhitungan yang kedua ini, 0,58. Jadi untuk mencari nilai confidence yaitu dibagi nilai support X gabungan Y dibagi support X, nah, ketemu 0,77. Dan untuk mencari tas baju juga demikian, yang memiliki nilai support item set tas pada perhitungan yang pertama tadi kan 10/12 yaitu 0,83. Ya, untuk yang tabel Y yaitu nilai support X gabungan Y, X union Y adalah 0,58. Ya, 0,58 dibagi 0,83 sama dengan 0,70. Ya, untuk ke bawahnya juga sama, perhitungannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Terus ini kan minimal confidence-nya kan 0,8, jadi yang saya tebal kasih warna kuning yaitu yang memiliki nilai confidence lebih dari 0,8 yaitu pada item set sendal dan tas, yaitu pada 0,87, nilai confidence 0,87. Jadi rule yang ditemukan yaitu jika pelanggan membeli sendal, maka pelanggan tersebut juga membeli tas. Selanjutnya yaitu evaluasi rule dengan menggunakan if dan analisis korelasi dengan dua item set, sendal, tas. Yang membeli sendal
7 yang tidak membeli sendal dan tas, itu 7, yang membeli sendal dan tas itu 7, yang membeli tas dan tidak membeli sandal itu 3, yang membeli sandal tidak membeli yang tidak membeli tas membeli sandal yaitu 1, yang tidak membeli sandal yang tidak membeli tas yaitu 1. Jadi ditambah 10, 2, 7 tambah 1, 8, 3 tambah 1, 4. Nilai interest faktor I untuk sandal dan tas yaitu ini sandal, if sandal koma tas 0,8 itu diambil dari perhitungan item set yang 2, item set 2 tadi yang 0,58, terus sandal itu diambil dari nilai support pada item sandal dan nilai support pada item tas. 0,67 kali 0,83 terus dibagi 0,58 per 0,67 dikali 0,83, maka ketemu hasilnya 1,042. Nilai 1 sandal tas sama dengan 1,042, artinya rule yang terbentuk antara sandal dengan tas mempunyai korelasi positif. Selanjutnya yaitu analisis korelasi untuk menghitung nilai korelasi untuk baju, untuk sendal dan tas. Yaitu berikut ini. Dulu. Sendal dan tas. Oke, untuk membeli sendal dan tas, gini untuk perhitungannya sama. Tadi yang membeli tas dan sendal yaitu 7, yang tidak membeli tas dan membeli sendal yaitu 1, yang tidak membeli tas, tidak membeli sendal 1, yang membeli tas, tidak membeli sendal yaitu 3. Maka 7 tambah 1, 8, 3 tambah 1, 4, 7 tambah 3, 10, 1 tambah 1, 2, 8 tambah 4, 12. Untuk menghitung korelasinya yaitu dikalikan masing-masing tab itu, masing-masing nilai 7 kali 1 dikurangi 3 kali 1 per akar dari 8 kali 10 kali 4 kali 2. Sama dengan 4 per akar 640 sama dengan 0,1581. Nilai korelasinya yaitu 0,1581, artinya yang terbentuk antara sendal dengan tas mempunyai korelasi sedikit positif. Yang keempat yaitu mencari frekuensi item set sampai dengan 3 item set, kemudian cari rule asosiasinya. Metodenya frekuensi 1 kali frekuensi 1, 2 item set frekuen. Untuk yang item set tadi, 2 item set tadi kan baju tas, sepatu tas, dan sendal tas. Dan seperti ini, baju tas, sepatu tas, dan sendal tas. Kandidat yang dibangkitkan yaitu baju sepatu sendal, baju sepatu tas, dan sepatu sendal tas. Selanjutnya yaitu menghitung count dari ketiga item set tadi, yaitu menghitung nilai support yang membeli baju, juga membeli sepatu, dan membeli sendal. Jadi itu 3 per 12, 0,55, 0,25, baju sepatu tas 5 per 12, ini ke blok tadi. Ya, gini. Blok 3 per 12, baju sepatu tas 5 per 12,
Dari 3 item set tadi kan ada nilai minimum support yaitu 0,55, jadi dari 3 item set tidak memenuhi item support, jadi tidak ada pembangkitan pada 3 item set. Selanjutnya yaitu soal kedua. Masuk dari soal kedua yaitu silakan dipelajari dataset di alamat https www.kagel.com. Yang kedua, dataset tersebut terdiri dari 9.835 transaksi sampai soal keempat. Jadi untuk menjawab soal kedua, di sini saya menggunakan aplikasi software RapidMiner untuk proses perhitungannya. Berikut ini merupakan tampilan software RapidMiner dan gambar kedua yaitu desain elemen dengan memasukkan beberapa operator elemen untuk menjalankan proses tersebut, yaitu yang pertama read CSV, yaitu membaca file CSV untuk dataset, numerical to binominal, yaitu mengubah tipe numerik menjadi tipe binominal, FP growth, yaitu mengkalkulasi semua item set, dan create association rules, salah satu operator untuk menggenerate dari item set yang diberikan. Berikut ini merupakan gambar menghubungkan operator. Selanjutnya yaitu kita hubungkan mulai dari bagian read CSV sampai create association hingga seperti ini. Berikut ini merupakan proses penyetingan parameter dari operator FP growth. Pada bagian FP growth ini saya memasukkan untuk minimal nilai supportnya 0,1 dengan minimal items 3 dan maksimal items 3. Berikut ini lanjutan dari langkah yang tadi, gambar 2.2, yaitu mengubah pengaturan, yaitu menyeting parameter dari operasi association rules. Dan langkah berikutnya yaitu kita masukkan nilai confidence, nya 0,2. Pada gambar 3 yaitu merupakan hasil frequency item seperti ini. Setelah kita masukkan nilai dari masing-masing item, kita coba run programnya, maka tampilannya akan seperti ini. Pada gambar di atas, kita bisa mengetahui nilai support tiap items. Pada gambar 3.1, yaitu result data types association rules. Gambar 3.2, result data types association rules 2. Pada gambar di atas adalah types association yang menunjukkan conclusion, kesimpulan, nilai support, dan confidence pada masing-masing items. Nah, bisa dilihat, bisa disimak. Untuk itu kan terdapat masing-masing rule. Gambar 3 yaitu result graph types association rules. Dan yang terakhir yaitu result description types association rules. Pada kolom description muncul rule yang diperoleh pada proses perhitungan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, salah perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.